Tapi ini menarik juga ya ketika tidak hanya Amerika, mungkin Amerika belum melakukan pergerakan yang signifikan ya, karena tadi menunggu Good Friday yang jatuh dalam pekan ini kan. Dan tapi ternyata Israel sendiri sudah melakukan invasi terbatas ya, bisa dibilang gitu ya, invasi terbatas terhadap Lebanon. Nah ini juga akhirnya juga memakan korban tentara perdamaian dari Indonesia ya di UNIFIL yang memang bermarkas di situ gitu. Nah ini menurut Mas Cipto gimana Mas? Iya, memang dalam sebuah peperangan ya, perang itu baru bisa dikatakan menang itu kalau pasukan darat sudah menguasai wilayah secara de facto. Iya. Nah itu biasanya pasukan darat infanteri itu dikerahkan gitu. Selama belum menguasai satu daerah, itu belum bisa dikatakan menang gitu. Nah serangan yang terjadi Israel itu terhadap Lebanon itu yang akhirnya menggugurkan menyebabkan 3 prajurit TNI gugur itu kan karena ada serangan dari pejuang-pejuang Hizbullah ini. Ya, karena 3 proksi Iran ini sudah melakukan penyerangan, sudah sepakat gitu kan antara Iran, Hizbullah dan Houthi Yaman ini melakukan penyerangan terhadap Israel. Nah ini menjadi serangan balik dari. Jadi kemungkinan ya Houthi Yaman juga akan jadi sasaran selanjutnya dari Israel. Iya. Nah tapi kalau dilihat nih Mas Cipto nih, kita bahas sedikit ya soal yang UNIFIL ini ya. Kita tahu pasukan perdamaian ini sebenarnya itu sedikit lagi mau ditukar ya, maksudnya mau pergantian shift ya di sana ya gitu. Dan sebenarnya kan pasukan ini adalah pasukan penjaga perdamaian dan pasukan yang ditaruh di situ pada saat terjadi gencatan senjata. Nah, tetapi yang terjadi saat ini ya, Mas semua nih kan, yang terjadi saat ini kan sebenarnya kan ini memang sudah terjadi perang terbuka. Nah, ketika ada gencatan senjata, apakah memang sebaiknya pasukan UNIFIL ini yang ada di sana itu ditarik gitu? Dan mungkin kesepakatan dari Dewan Keamanan PBB ya, maksudnya menarik pasukan UNIFIL karena memang kondisinya udah perang terbuka nih, gitu, kondisi di sana. Bukan lagi soal gencatan senjata, menjaga gencatan senjata gitu. Memang udah terbuka sekali perangnya dan semua orang mengklaim dan semua orang menunjuk pelakunya gitu. Sampai sekarang kan juga masih dilakukan investigasi kalau nggak salah ya. Ya siapa pelakunya kira-kira. Nah itu gimana itu? Ya memang sebaiknya pemerintah ya, Panglima TNI segera mengambil keputusan segera ya untuk memindahkan, mengevakuasi prajurit-prajurit TNI kita yang berada di sana ke daerah yang lebih aman. Itu bisa dilakukan? Bisa. Oh, oke. Bisa. Tanpa harus persetujuan dari Dewan Keamanan PBB? Ya itu harus ada koordinasi lagi ya, agar hal itu penting supaya tidak ada lagi korban jiwa. Sebab yang informasi yang saya terima itu salah satu korban yang meninggal itu adalah perwira Kopassus. Gitu. Itu kan sangat disayangkan ya. Gitu. Perwira putra-putra terbaik bangsa Indonesia gitu yang menjalankan misi perdamaian tapi tidak mendapat perlindungan yang semestinya. Gitu. Dan memang kondisi seperti apa sih, Mas Udin, Mas Andika? Kalau kehadiran tentara Indonesia yang di UNIFIL di Lebanon itu kan memang tanggung jawabnya kan menjaga perdamaian. Iya kan, menjaga perdamaian. Ketika memang itu ditarik, misalnya mungkin kalau ditariknya ke pangkalan yang lebih aman, mungkin bisa ya kayak seperti itu. Tetapi kalau ketika ditarik ke seluruh istilahnya ditarik dari Lebanon, nanti khawatirnya ya Israelnya akan merang semakin ini. Akan semakin menyerang ke Libanon, akan menguasai beberapa wilayah semakin luas dan semakin luas. Karena kan itu sebenarnya tujuan dari tujuan UNIFIL itu kalau secara umum, secara general itu kan menjaga perdamaian. Menjaga perdamaian dalam tanda kutip itu agar Israel itu tidak melakukan invasi darat terus-menerus ke wilayah Lebanon, agar berhenti untuk itu. Jadi istilahnya UNIFIL itu memang jadi tameng. Jadi ketika memang UNIFIL itu istilahnya kemarin ada 3 korban tentara Indonesia yang gugur, itu sebenarnya kan bukan pertama kali lah istilahnya jadi target ya. Sebelumnya kan banyak UNIFIL itu kan memang menjadi target, cuma belum ada yang semasif ini serangannya. Dalam 24 jam 3 orang ya. Iya, dalam 24 jam ada 3 orang. Sebelumnya kan hanya serangan istilahnya provokasi lah. Israel itu melakukan provokasi ke tentara UNIFIL, bukan hanya dari Indonesia ya, ada dari Sudan, ada beberapa negara lain seperti itu. Istilahnya
nakut-nakuti lah Israel itu sebenarnya. Ketika UNIFIL itu nanti mundur, nanti Israelnya akan maju seperti itu, maju menguasai pelik wilayah juga Lebanon. ya. Tapi kan tupoksi dari Itu kan pasukan perdamaian ini kan sebenarnya self defense kan. Iya. Artinya dia tidak akan melakukan serangan balik kalau misalnya nggak diserang gitu. Tidak boleh, memang Nggak tidak boleh boleh kan? menyerang karena kan dia hanya berpatroli aja. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah alutsista yang ada di sana di UNIFIL itu seimbang dengan dua kubu yang berseteru ini? Ya jelas enggak. Jelas enggak ya kan? Jelas enggak. Nah, iya Karena itu kan dia. dua kubu ini punya rudal kan, punya artileri berat gitu kan. Nah, iya. Gitu. Dan tapi memang Israel ini sepertinya memang punya impunitas ya. Berapa banyak wartawan yang tewas juga di sana kan oleh kekejaman Israel, tapi tetap aja sepertinya PBB ini nggak punya nyali untuk menghukum Israel ini. Oh. Gitu. Nah, ini balik lagi ke Iran ini. Ya itu berarti memang kita lagi sedang mengevaluasi ya. Mungkin Bang Udin ada update terakhir nggak sih Bang terkait soal itu, Bang? Kalau UNIFIL itu tetap posisinya dia menunggu mandat PBB ya, mandat Dewan Keamanan, karena setiap tahun itu biasanya diperbarui mandatnya. Iya. Mau setahun lagi, 2 tahun lagi. Jadi ketika mandat itu berakhir, ya UNIFIL akan berakhir. Dan ini mungkin menunggu setahun 2 tahun. Menunggu setahun 2 tahun ini kalau mandatnya berakhir ya nanti dia bisa ditarik. Ya tapi memang dilematis berarti ya untuk pasukan yang ada di sana ya, pasukan UNIFIL ya. Ini baru UNIFIL, belum Gaza itu lah. Lah iya betul. BOP. Belum BOP Bapak, Gaza Stabilization Force itu kan belum itu. Belum ya. UNIFIL aja tantangannya seperti ini, apalagi ini Yang nanti ya. Nah ini juga harusnya jadi pertimbangan ya. Kalau mengirim pasukan ke sana apakah iya gitu akan aman gitu atau tidak ya, karena memang tantangan di sana berat ya. Dan perlu juga tank dan panser itu yang memang benar-benar anti rudal. Kan itu kan kabarnya itu kan di rudal gitu kan ya. Iya. Di rudal berarti kan itu kemungkinan ada di dalam tank itu. Berarti kan sampai kena gitu kan. Tapi sejauh ini kayaknya nggak ada tank yang bisa tahan rudal. Iya, Bahkan ini tank MacArthur perlu. sekalipun ya kan sama rudalnya Palestina jebol. Itu perlu dipikirkan lagi teknologinya. Iya ini menarik sih ya memang. Tapi Mas Cipto kira-kira apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Mungkin kita ada solusi yang real lah ya gitu. Ya sebaiknya pemerintah terutama Panglima TNI ya semuanya itu harus mulai menyusun kembali lah tahapan-tahapan untuk mengirimkan pasukan ke wilayah konflik gitu. Karena kan mempertimbangkan keselamatan para prajurit di sana gitu. Karena sebelumnya kita memang cukup sukses ya waktu di Kamboja, Khmer Merah kita sukses pasukan PBB kita gitu. Nah untuk yang konflik Israel ini memang karena Israel sendiri yang seringkali membuat masalah, tapi seringkali tidak dia dikenai hukuman sanksi gitu. Ya memang itu yang harus dilakukan ya. Jadi tidak hanya sekedar mengecam ya, tetapi ada action yang harus memang dibuat ya secara strategis untuk apa yang terbaik nih kira-kira untuk para prajurit kita di sana gitu kan. Ya para prajurit paling tidak dibekali lah semacam mitigasi ya ketika terjadi serangan atau terjadi gempuran dari tentara Israel, karena di militer itu ada semacam kayak cumemu harus menguasai cuaca, medan dan musuh gitu. Jadi kita harus menguasai itu. Jadi cumemu. Iya. Gitu. Jadi ketika prajurit dihadapkan pada situasi darurat, mereka tahu harus melakukan apa gitu. Evakuasi kemana gitu. Seperti itu sih. Ya itu satu hal ya. Memang ini jadi akhirnya dimensi perangnya jadi banyak ya. Tidak hanya persoalan dengan Iran, tapi juga ada persoalan dengan Lebanon gitu ya. Tambah lagi dengan pasukan perdamaian gitu.